Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Daya Karsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton YouTube channel kita Daya Karsa. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu sangat istimewa, Pak Indra Utoyo, ex-Digital Banking Director-nya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dan juga saat ini beliau menjadi salah satu subject matter expert di Daya Karsa. Hari ini kita kebetulan sudah menjalankan protokol kesehatan teman-teman, jadi mungkin izin Pak Indra kalau misalnya bisa kita lepas masker, dan juga saya akan melepaskan masker ya teman-teman untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Makasih sekali lagi Pak Indra kedatangannya di kantor Daya Karsa yang sama-sama. Di pagi hari ini sangat cerah dan senang sekali kita bisa ngobrol sama Pak Indra hari ini. Jadi memang kita mau coba diskusi teman-teman bagaimana pengalaman beliau Pak Indra sebagai salah satu tokoh kunci pada saat mengawali digital transformation di Bank BRI. Yang kita tahu sekarang mungkin kalau teman-teman salah satu nasabahnya Bank BRI itu performanya dari sisi digital sudah sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Nah mungkin saya izin langsung mulai aja ya Pak Indra ya, kita mulai bertanya. Nah ini menarik Pak Indra. Kita tahu Pak Indra kan sebelumnya adalah direktur di Telkom, bahkan sempat menjadi PLT dari direktur utama Telkom. Sudah kurang lebih 10 tahun. Nah, kenapa Pak mau pindah ke BRI? Padahal kan kita tahu dari Telkom, industri telekomunikasi, kemudian pindah ke industri perbankan yang relatif baru untuk Pak Indra, dan juga mungkin resikonya juga lumayan besar untuk reputasi Pak Indra kalau misalnya ternyata tidak berhasil. Kira-kira apa tuh yang menyebabkan Pak Indra tiba-tiba mau pindah ke BRI? Iya. Pertama sebenarnya saya di Telkom itu sebagai direksi ya sudah masuk ke 10 tahun, jadi sebetulnya memang sudah akan expired sebagai direksi karena memang hanya bisa 2 periode ya. Nah, waktu itu memang saya diplot untuk sebuah penugasan baru, membangun sebuah kapabilitas pelayanan memang terkait sistem pembayaran begitu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktunya tiba-tiba saya dihubungi begitu, Pak Indra ini ada penugasan lain gitu ya. Kemudian ya saya karena prajurit gitu ya siap gitu, dan saya percaya pasti yang beri tugas sudah tahu apa yang menjadi kemampuan saya untuk bisa membantu kementerian begitu. Karena itu akhirnya saya tahu bahwa itu adalah ke BRI. Nah waktu itu akhirnya ya ada pesan lah, bagaimana Pak Indra tolong dibantu BRI untuk bisa membenahi IT dan juga transformasi digital 2 tahun aja ya gitu. 2 tahun. Saya juga bingung 2 tahun cukup atau enggak gitu. Jadi kira-kira gitu sih. Jadi kalau tadi pertanyaannya berisiko, ya tentu semua ada risiko, tapi kan kita harus melihat semua tantangan itu sebagai sebuah kesempatan juga untuk kita bisa memberikan ya kontribusi, termasuk kita bisa belajar hal baru untuk bisa nanti memberikan ya kontribusi terbaik ya yang bisa kita berikan dengan mungkin background saya terkait dengan teknologi. Kebetulan juga bidangnya kan terkait dengan IT ya. Memang dulu saya pernah CIO juga di Telkom 5 tahun, dan mungkin ini menjadi modal saya yang saya bawa untuk membenahi IT dan transformasi digital di BRI. Nah menarik, kalau menurut Pak Indra sendiri waktu Bapak di Telkom gitu ya, bagaimana Bapak melihat BRI? Ya sebetulnya saya ini dengan BRI sebenarnya sebagai nasabah gitu belum pernah sih. Apalagi belum pernah kan? Belum pernah ya. Jadi saya dulu melihatnya BRI itu bank desa gitu ya. Saya dulu banknya bukan bank BRI dalam hal keseharian gitu. Ya saya juga nggak tahu IT-nya seperti apa gitu ya. Jadi oleh karena itu, teman saya tahu ini bank besar yang memang banyak melayani segmen mikro di berbagai pelosok gitu ya. Itu aja sih. Tapi kalau sebagai nasabah belum pernah, dan terkait teknologi juga saya belum mendengar BRI seperti apa. Gitu. Nah menarik, tadi kalau saya ada keywordnya itu bank desa. Nah bank desa mungkin bank UMKM, bank mikro gitu ya. Itu di opini saya sendiri mungkin kan mereka belum tentu begitu membutuhkan produk-produk digital atau digitalisasi ya kan. Nah terus Pak Indra diminta untuk melakukan transformasi digital di sana. Saya kebayang pastinya itu ada perubahan besar
yang Bapak harus lakukan di BRI gitu pada saat mentransformasi? Mungkin dari mulai orangnya, proses bisnisnya, infrastrukturnya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Bapak waktu memulai, apa sih sebenarnya tantangan paling utama? Knowing kalau memang BRI itu ya seperti tadi Bapak bilang, bank desa gitu. Iya. Jadi jujur saya tentu masuk ke perbankan ini harus banyak belajar ya. Karena background saya kan telco ya. Dan bank ini kan industri yang sangat highly regulated ya. Dan kalau bedanya dengan telco ya, kalau di telco itu yang banyak itu jaringannya. Tapi aplikasinya itu sebenarnya nggak banyak kalau di telco ya. Paling billing gitu. Kemudian CRM-nya untuk sales dan services, kemudian ERP untuk corporate sistemnya, kemudian juga OSS ya untuk mengelola seluruh infrastrukturnya. Kira-kira 4 kelompok itu saja. Tapi yang banyak itu jaringannya, jumlah pelanggannya ya. Kalau Telkomsel gitu kan 175 juta. Nah kalau bank ini beda. Bank itu justru yang besar itu aplikasinya. Ya, aplikasinya besar, banyak sekali. Ya, dalam hal pinjaman, simpanan itu aja macam-macam. Kemudian treasury, ada dalam hal ini ada wholesale banking dan lain sebagainya begitu ya. Nah jaringannya, tapi kalau karena BRI memang jaringannya lumayan besar karena karena BRI punya jaringan yang luas. Nah dari situ memang saya bagaimana ya saya bisa membenahi BRI ini, maka memang waktu itu saya coba dalami gitu problemnya di mana gitu kan. Saya lihat problemnya tuh 2 kalau kita bicara dari sisi yang paling esensial ya, yaitu tidak adanya arsitektur. Kedua adalah IT governance-nya mungkin tidak disiplin ya, karena kalau arsitekturnya nggak ada sebetulnya governance memang susah untuk disiplin. Jadi oleh karena itu kalau boleh saya bilang pada saat itu memang teman-teman IT di BRI itu lebih kalau bicara dalam hal disiplin IT itu lebih banyak jadi programmer. Jadi senang mengerjakan semua sendiri gitu ya. Nggak ada hubungannya sama bisnis kadang-kadang ya Pak ya? Iya, jadi itu kalau dalam disiplin bangunan tuh banyak kan tukang bangunan, tukang temboknya gitu. Tapi kalau desainernya atau arsiteknya nggak ada. Nah sehingga oleh karena itu memang environment-nya sangat banyak sekali aplikasinya. Ya berapa jumlahnya pun mungkin tidak bisa secara eksak gitu karena banyak sekali aplikasi yang dibuat. Sehingga kalau saya bilang ya kayak spaghetti gitu. Ya saya harus melihat seperti apa. Nah, tapi yang nyata begitu di masyarakat ada 3 yang kelemahannya ya. Dulu kita sebut dengan LOT. Lemot, lemot, offline sama time out gitu. Apaan tuh Pak? Ya, jadi layanannya BRI itu sering lemot, sehingga teman-teman di depan tuh sebetulnya mereka ya stressful juga ya untuk bisa menyenangkan nasabah gitu kan. Mohon maaf, mungkin lebih sering mohon maafnya gitu. Tapi image itu memang terjadi ya di masyarakat tentang layanan kita yang teknologinya ya, yang lemot, kadang-kadang ya mati, kemudian time out, yang oleh karena itu membuat tentu pelayanan teman-teman di depan menjadi tidak mudah ya. Nah maka dengan environment itu tugas saya, karena waktu itu tugasnya pemenahan IT dan transformasi digital, tugas saya 2. 1 bertobat gitu. Membenahi IT-nya supaya mengejar ketertinggalan dan berbuat baik tetap kan. Ya tetap harus ada hal-hal baru yang inovasi yang dikembangkan. Termasuk tadi yang disampaikan bagaimana kita bisa mendigitalisasi sistem pemberian pinjaman kepada segmen mikro, segmen kecil, kemudian membuat mobile banking yang baru, kemudian briling ya, agen-agen kita kan BRI kan layanannya juga dibantu dalam hal channelingnya melalui agen-agen yang hadirnya hampir mungkin 60.000 desa dan terus akan berkembang ya. Nah itu juga platform juga kan, itu juga harus dikembangkan. Jadi antara bertobat dan berbaik, mengejar ketertinggalan sama menciptakan ketertinggalan baru bagi yang lain. Nah ini yang saya lakukan, tapi memang tentu dalam hal IT sebagai supply side-nya ini yang harus dibenahi dulu karena itu fondasi dari kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru tadi. Tapi oleh karena itu dalam hal inovasi baru saya bikin 2 engine lah ya. Engine 1 yang hal baru mungkin saya pisahkan dulu supaya jangan tergantung dengan sistem yang lama yang lagi dibenahi. Nah itu ya. Tapi memang kalau pertanyaan tadi seperti apa, karena ini besar banget BRI itu ya. Jumlah unit kerjanya aja waktu itu ya 10.000. Jadi itu besar sekali. Total karyawan sekarang berapa BRI Pak?
Ya sekitar mungkin kalau sekarang dengan kalau yang organiknya mungkin 70 ribuan, tapi dengan kontrak begitu sekitar 120 ribu. Besar sekali. Satu stadion Senayan. Iya, besar sekali BRI itu. Jadi dari sisi jumlah ukernya besar, ya, agennya, nasabahnya juga besar. Nah, memang maka tentu pembenahannya menjadi perlu dilakukan secara, saya bilang saya harus men-slicing. Ya, jadi problem itu ada di mana? Karena begitu ada masalah tuh kita nggak tahu, udah layanan komplain gitu. Ini karena PC-nya yang banyak virusnya atau LAN-nya yang ruwet gitu, atau jaringannya atau di aplikasi. Oleh karena memang harus dilakukan slicing supaya kita granularkan problemnya. Ada yang problem di unit kerja, oh ini berarti karena dulu sempat kita juga punya problem kena ransomware, kena WannaCry, itu kan harus antivirusnya diaktifkan. Nah, itu kan juga saya lihat, kok kalau gitu harus tahu dong berapa jumlah PC. Nah, dari situ kita jadi akhirnya menyadari, tidak bisa dong kalau semua tugas antivirus harus dilakukan oleh teman-teman di Uker yang tugasnya jualan, service. Maka slicing itu di manage service kan, tahu beres aja pegang SLA. Kemudian jaringan backbone-nya yang jumlahnya besar, termasuk poluan satelitnya, karena BRI kan punya satelit. Iya, punya satelit. Iya, itu kan karena kita ke desa-desa itu, bagaimana nanti setiap titik layanan kita itu punya backup 2 supaya selalu handal. Nah, tinggal nanti data centernya dan aplikasi. Dan keruwetan terbanyak adalah di aplikasi. Ya, itu yang harus kembali di slicing lagi, berdasarkan mana yang critical, mana yang high, mana yang medium. Sehingga saya fokus di yang critical dan high dulu, yang lain mungkin belakangan. Itulah yang saya lakukan supaya kita bisa menatanya secara first thing first, yang utamakan dulu yang utama begitu ya. Nah, kemudian tapi yang termasuk digitalnya ini sisi yang lain ya. Ini harus dilakukan. Ini tadi yang bertobat itu ya, Pak? Ya, bertobat. Nah, ini yang berbuat baik tentu dengan cara yang lain lagi ya. Iya. Kira-kira gitu. Baik. Oke, teman-teman Daya Karsa, tadi kita udah saksikan banyak sekali insight menarik dari Pak Indra tentang bagaimana beliau memperbaiki atau membuat BRI tobat gitu ya, kalau menurut istilahnya Pak Indra. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nanti akan dengarkan juga tentang bagaimana Pak Indra membuat BRI menjadi lebih baik, atau tadi beliau bilangnya bagaimana memperbaiki bisnis modelnya di part kedua. Jadi tunggu saja teman-teman, kita akan lanjutkan ke part kedua dari video YouTube ini. Terima kasih.